Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, hal itu yang akan saya tanyakan kepada Bang Effendi Simbolon. Meskipun memang luar biasa, kita harus berikan apresiasi yang luar biasa atas keberanian Presiden berkunjung ke Ukraina, bahkan hari ini ke Rusia. Tapi kalau kalkulasi dari DPR sendiri, apakah kunjungan atau lawatan ini lebih beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan, mengingat mungkinkah memang perang akan selesai usai dari kunjungan ini, bagaimana? Ya, tentu kami dari DPR sejak awal ya, sejak invasi militer Rusia, kami mendorong agar Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presidensi G20 dan juga Vice Chairman dari krisis Badan UN yang khusus menangani masalah krisis dunia dan juga sesuai amanat konstitusi kita di pembukaan untuk turut serta melakukan perdamaian dunia, maka kami mendorong di awal tidak ada opsi untuk presiden kita untuk hadir secara fisik di Ukraina dan juga di Moskow, apalagi mengajak istri ya. Jadi, tetapi hari ini kita melihat sudah menjadi fakta bahwa presiden kita hadir di Kiev ya, dan juga sampai hari ini juga sudah mendarat di Moskow. Nah, tinggal kita melihat apakah efek daripada kunjungan ini akan berimbas kepada kemajuan dari misi yang dibawa oleh Pak Jokowi. Kita tahu ada 4 hal yang menonjol, yang prioritas. Pertama, menyampaikan aspirasi untuk hidup berdamai dan menghentikan peperangan dan mengajak ke meja perundingan dialog. Yang kedua, kita juga meminta agar jaminan untuk suplai energi dan juga suplai food kita tidak terganggu dari baik Ukraina maupun nanti dari Rusia. Nah, yang keempat itu adalah kepentingan kita untuk kehadiran mereka di peserta dari G20 di Bali yang akan datang. Jadi kehadiran Pak Jokowi di Ukraina memang sangat baik sekali, dan ini sangat suasananya dimulai dari pertemuan G7 di Jerman, di mana para anggota G7 juga memberi restu, endorsement gitu ya, kecuali mungkin Amerika dan Kanada, dan ada beberapa negara lain yang tidak secara terang-terangan memberi persetujuan kehadiran Pak Jokowi ke Ukraina, demikian juga khususnya ke Moskow ya. Kita lihat juga bagaimana inisiatif Presiden untuk melakukan terobosan ini juga penting. Nah, masalahnya tinggal apakah dalam pertemuan yang kurang dari berapa jam di Kiev itu juga menawarkan posisi Indonesia sebagai mediator, atau menawarkan Indonesia sebagai tempat bila mereka akan masuk ke dalam perundingan secara bilateral untuk lanjut dalam perundingan untuk menengahi masalah Rusia Ukraina ini. Karena kita tahu bahwa Rusia bukan berperang dengan Ukraina sebenarnya, tapi berperang dengan kelompok G7 sebenarnya. Jadi ini yang kita tunggu nanti rilis dari Pak Jokowi. Kita berharap sebenarnya setiap kunjungan beliau G7 ada press conference khusus, kemudian setelah dari Kiev ada press conference khusus, dan juga dari Rusia. Jadi kita bisa mengikuti juga sejauh mana tahapan dan seterusnya respon dari pihak Ukraina sendiri, bagaimana tahapannya nantinya dengan Vladimir Putin, bagaimana dan seterusnya. Jadi sehingga kita akan bisa mengikuti secara detail ya, secara detail perkembangan demi perkembangan. Kita tentu sangat berharap bahwa peran dari Indonesia, dan saya termasuk yang menyampaikan ini di forum rapat kerja di kami Komisi 1 dan Kemlu, dan sejak awal juga Kemlu dan pemerintah kita tidak punya pikiran untuk masuk ke
secara fisik ke Kiev dan secara fisik ke Rusia ini ya. Tapi alhamdulillah, Ya, puji Tuhan, baik, kita melihat ada fakta begitu ya. Dan ini tinggal kita melihat apakah substansinya baik, itu menjadi maju ke peran memerani sebagai mediator, seperti baik. yang ditawarkan oleh Israel, ditawarkan oleh Turki, ditawarkan oleh Cina dan seterusnya. Apakah kita masuk ke peran yang aktif atau hanya sekedar kita hanya ya melintasi saja, hanya simbolisasi atau hanya formalitas? Ya kita dengar aja nanti penjelasan dari Presiden Jokowi. Baik, mungkin saya ke Prof. Siti. Sebenarnya ide dari siapa sih, Prof, bahwa dalam kunjungan yang memang berisiko tinggi di negara konflik dan juga perang, Ibu Iriana ini ikut? Pertama begini, setiap kunjungan pasti di situ sudah ada planningnya ya. Ya. Meskipun Bu Menlu menyampaikan bahwa kunjungan kali ini adalah kunjungan yang tidak biasa, atau beliau menggunakan istilahnya tidak normal ya, dalam arti sangat sangat spesifik gitu ya misinya. Dan kehadiran ataupun juga keikutsertaan ibu negara tentu sudah dirancang, Mbak Caca. Hanya saja memang secara detail bagaimana kemudian ibu negara akan mengikuti semua kegiatan Bapak Presiden ini tentu saja rundown-nya mengikuti dinamika ya situasi yang ada di sana. Dan tentu saja kita sangat bangga ya melihat Ibu Iriana, ibu negara kita kemudian menaiki kereta ya, menaiki kereta dengan langkah yang begitu tegap ya, dengan langkah yang pasti begitu bersama dengan Bapak Presiden, dengan pakaian yang betul-betul menunjukkan satu tekad ya. Ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Ini penuh resiko. Presiden dan ibu negara mengambil keputusan yang penuh risiko, tetapi memang ada sesuatu yang ingin diperjuangkan yang lebih luas, yaitu bukan hanya kepentingan Indonesia dalam arti tadi yang disebutkan juga oleh Pak Effendi tentang pasokan ya, rantai pangan itu, tetapi ada misi yang lebih besar ya, misi untuk satu pertama tentu perdamaian dunia, yang kedua juga dari banyak analisis ini kan kalau nanti perang ini tidak terus berlangsung, pertama adalah krisis kemanusiaan. Saya kira Ibu Iriana poinnya di situ. Ada krisis kemanusiaan yang akan lebih buruk lagi, di samping juga krisis pangan dan juga krisis yang lain. Nah, kita melihat bahwa kehadiran ibu negara kita mencerminkan sebuah ketulusan ya, apa adanya ketulusan di sana sebagai sahabat. Jadi kami melihat bahwa kunjungan Bapak Presiden dan Ibu Negara ini adalah kunjungan sahabat, ya, kunjungan sahabat di dalam sebuah soft diplomacy yang amicable, yang afektif begitu, sehingga isu-isu tentang kemanusiaan itu menjadi perhatian. Ya. Itu juga satu pertanyaan juga Mbak Caca pada kami, mengapa yang dikunjungi pertama adalah Ukraina? Ya. Karena memang dari sejak awal misi ini adalah misi untuk menyampaikan isu kemanusiaannya. Ya. Tentu ya, kalau pertanyaan dari TV One, apakah ini nanti misi ini akan berhasil atau tidak? Ini kan sebetulnya ada satu konstruksi konflik yang tidak sederhana ya, tidak sederhana, berlapis-lapis, dan tentu Presiden Jokowi dan ibu negara datang membawa pesan damai, karena bagaimanapun peperangan itu menurut beliau ini akan lebih banyak menimbulkan krisis-krisis kemanusiaan dan krisis yang lain. Nah, tentu saja mendorong kedua belah pihak ya untuk dapat melakukan deeskalasi, kemudian juga duduk bersama di dalam perundingan. Ini adalah satu pembuka proses-proses perdamaian yang tentu saja nanti akan berlanjut dan membutuhkan waktu, sehingga kita perlu melihat kehadiran Ibu Iriana, ibu negara kita ini adalah sebagai satu kunjungan yang tulus dari seorang sahabat yang ingin ikut menyelesaikan
masalah yang dihadapi oleh dua sahabat ini. Oke, Ya. mungkin Prof. Evi bisa menambahkan sebenarnya bersama dengan Ibu Iriana dalam kunjungan ke Ukraina ini merupakan langkah yang cerdaskah, memberikan banyak keunggulan atau kemanfaatan atau seperti apa? Sebetulnya kan kunjungan ini lebih banyak mana simbolisnya ya Mbak ya. Ini kan kunjungan yang singkat dan kita mengharapkan suatu yang besar fundamental terjadi, yaitu kedua belah pihak berhenti berperang. Memang karena sebetulnya Indonesia itu datang menawarkan sebetulnya exit strategi untuk Presiden Putin terutama. Karena kan yang terus menekan ini pasukan Rusia. Jadi sebetulnya ini kesempatan bila ingin berhenti. Karena Rusia tuh sebetulnya tidak punya exit strategi menghentikan perang tuh bagaimana itu nggak punya gitu ya. Jadi ini sebetulnya kesempatan momentum yang ditawarkan Indonesia. Nah, kehadiran Ibu Negara Ibu Irina itu bisa juga menyimbolkan sesuatu, yaitu bahwa Indonesia cukup confidence bahwa kedua belah pihak akan bisa menahan diri. Karena kedatangan ibu negara kan berarti tempat yang didatangi itu cukup aman, ya kan? Kalau nggak aman, sih nggak mungkin ibu negara ikut. Lalu yang kedua, kelihatan Pak Jokowi juga tidak terlalu dikelilingi oleh bodyguard yang berlebihan, sewajarnya saja, untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya situasi itu cukup aman gitu ya untuk kedatangan petinggi negara sekelas Presiden Republik Indonesia. Jadi sebetulnya kehadiran ibu negara itu membawa simbol dan membawa simbol bahwa kita percaya kedua belah pihak bisa menahan diri dan bisa menciptakan ruang dialog dan ruang damai untuk bernegosiasi. Jadi saya pikir itu simbol yang cukup bagus, positif. Baik, ditahan dulu Prof. Evi, mungkin sebelum saya ke Pak Reza Shah, mungkin saya akan bertanya nih kepada masyarakat yang mana hal ini diwakilkan oleh rekan saya Prima Alvernia yang siap bertanya apa sih pendapat masyarakat terkait lawatan dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara kedua negara tersebut. Sudah ada rekan kami Prima yang sudah siap mengabarkan. Prima. Ya, Caca, Anissa, dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, baiknya saya langsung menemui beberapa warga yang sudah berada di sekitar sini. Mari ikuti saya. Halo, selamat malam Mas. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas siapa? Pandu. Mas Pandu, dengan Mas? Bang Dani. Bang Dani. Mungkin satu-satu saya ajak ngobrol dengan Bang Dani dulu, mungkin bisa ikut gabung ke saya di sini. Bang Dani udah dengar berita mengenai Presiden Jokowi yang berangkat ke Ukraina dan juga ke Rusia belum? Rusia sudah. Sudah dengar ya? Sudah dengar. Nah, ini kan ada kegiatan yang kita sebut sebagai misi kemanusiaan seperti itu, misi perdamaian juga begitu. Menurut pandangan Bang Doni sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana tanggapan Anda? Saya rasa memang itu baik karena Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 itu punya tugas memang mendamaikan kedua negara tersebut. Saat ini kan Pak Jokowi sedang berada di Ukraina ya, ketemu Volodymyr Zelensky dan sekarang sedang menuju ke Rusia ketemu Vladimir Putin. Ya. Jadi Anda merespon sebagai hal positif begitu ya? Sebagai rakyat biasa saya menganggap itu sebagai hal yang positif. Tapi memang masalah ya, di dalam negeri juga harus menjadi perhatian khususnya konflik di Papua dan ya ekonomi Indonesia yang saat ini sedang beranjak naik. Tentunya itu bisa berjalan dengan bersamaan begitu ya. Baik, terima kasih. Ada dampak juga dari perang mereka negara Rusia dan Ukraina ini sangat berdampak pada negara-negara Eropa dan Asia khususnya Indonesia. Artinya ini juga bisa berdampak terhadap perekonomian misalnya ya. Tentunya, betul. Baik, kita harapkan semoga kedua negara bisa akhirnya mungkin berbaikan setelah. Ya, tentunya bisa berdamai. Mudah-mudahan Pak Jokowi berhasil mendamaikan kedua negara tersebut. Terima kasih Bang Dani atas responnya. Kemudian saya mau ke Mas Pandu nih rekannya. Mas Pandu gimana kalau respon dari Mas Pandu? Tadi kan Bang Dani udah nih. Oke. Menurut saya sih satu manifest membawa misi perdamaian cukup bagus ya. Cuman yang lebih poinnya adalah dampaknya apa gitu. Saya rasa sih walaupun kita optimis sebenarnya Mbak ya. Cuman ya kita lihat aja belum ada hasilnya sampai saat ini gitu. Saya rasa sih itu sih. Mungkin apakah kegiatan yang dilakukan di Ukraina dan Rusia mungkin tergolong sebentar misalnya waktunya gitu. Mungkin hanya 1 hari
Ukraina, kemudian esoknya ke Rusia. Artinya apakah perlu effort yang lebih besar lagi jika ingin mendamaikan kedua negara? Saya rasa sih itu tugasnya juga cukup berat ya kalau untuk mendamaikan. Cuman kalau memang saya rasa sih cukup ya waktunya sih segitu ya. Karena mungkin lagi berseteru juga kan, tidak mungkin juga kan, secara keamanannya kan juga harus dipikirkan sih, saya rasa itu sih. Artinya dengan effort atau usaha yang dilakukan Presiden Jokowi mewakili Indonesia ketika mengikuti kegiatan G7 di Jerman dengan menyempatkan diri menghadiri ke Ukraina dan Rusia ini sudah menunjukkan itikat baik begitu ya dari negara Indonesia. Betul. Ya karena kan sebagai salah satu negara yang akan berkembang dan akan menjadi negara maju memang membutuhkan satu gerakan-gerakan yang seperti itu sih, saya rasa sih. Seperti itu. Mas Pandu, terima kasih banyak untuk responnya. Selamat melanjutkan kegiatannya juga dengan Bang Dhani. Ya, Anissa dan juga pemirsa, itu tadi kurang lebih tanggapan dari masyarakat yang kalau saya simpulkan ini cukup positif menyambut hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Ibu Negara Iriana ketika mencoba misi perdamaian ini dilakukan kepada dua negara yang sedang berseteru antara Ukraina dan juga Rusia. Demikian Caca, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Prima sudah bertanya-tanya kepada masyarakat bahwa itulah sedikit banyak pandangan masyarakat terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dan dua pemimpin negara tersebut. Sesaat lagi mungkin saya akan tanya kepada Pak Reza Shah bahwa ada istilah, saya mengutip dikatakan Soekarno bahwa politik itu harus bikin perut kenyang. Bahwa kita harus tahu bahwa apapun pertemuan politik dan diplomasi yang diadakan ini bahwa Presiden juga harus tahu di Indonesia permasalahan pangan juga menjadi fokus. Harga-harga naik akibat imbas konflik Rusia dan Ukraina. Bisakah hal ini diselesaikan? Blokade Rusia atas Ukraina sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.